Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah nang malam semangken Kak Dinto, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga di sela-sela kesibukan yang tidak pernah berhenti, kita masih bisa meluangkan waktu untuk bertemu di acara Iksan di Kelampes dan sekitarnya. Mari kita berdoa, semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang berkah, yang membawa barokah kepada kita semua. Karena barokah ini adalah konsep pemberian tanpa pamrih dari Allah, yang memang hak veto dari Allah. Yang dengan barokah itu, yang sakit bisa sembuh, yang miskin bisa kaya, yang ruwet bisa gembira, yang sengsara bisa bahagia. Ini barokah, tidak butuh alasan barokah itu. Murni pemberian dari Allah. Beda dengan pekerjaan atau reward, penghargaan. Penghargaan itu adalah karena kita melakukan sesuatu yang baik, kemudian kita diberi hadiah. Kalau barokah itu bukan itu konsepnya. Karena konsep barokah itu sendiri abstrak, dan itu murni haknya Allah. Diberikan kepada siapa? Tidak harus diberikan kepada orang yang alim, tidak harus diberikan kepada orang yang rajin ibadah, tidak. Ketika Allah berkehendak, barokah itu bisa turun kepada siapa saja. Tapi Allah Ta'ala adil. Daripada memberikan kepada orang yang tidak pantas, Allah Ta'ala itu biasanya memberikan barokah itu kepada mereka yang pantas. Kata pantas dalam tanda kutip, pantas menurut Allah, bukan penilaian manusia. Makanya jangan sekali-sekali mengukur Allah dengan pikiran kita. Jangan sekali-sekali menilai Allah dengan pikiran kita, karena tidak bisa seperti itu. Allah Ta'ala itu memiliki hak mutlak untuk menentukan dan mewujudkan sesuatu. Baik sesuatu itu sesuai aturan atau tidak, itu kalau di perspektif Allah Ta'ala nggak ada aturan itu. Ya memang Allah yang buat aturan, kan begitu. Oleh karena itu kita tidak bisa kemudian mengaku ini lebih benar, ini salah. Tidak bisa. Patokan kita ya syariat. Kita mengakui sesuatu itu sesuai syariat. Karena syarat itu adalah landasan zahir, landasan dohir yang ditetapkan Allah melalui Rasulullah SAW. Kita bisa menghukumi sesuatu, tapi tidak bisa menghakimi. Artinya menghukumi, kita bisa menghukumi ini halal, ini haram. Tapi kita nggak bisa menghakimi ini jelek, ini baik, nggak bisa. Kalau halal haram tuh dohir itu nantinya. Tapi kalau jelek baik itu Allah yang menentukan. Makanya dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, la yashar qaumun min qaumin asa yakunu khairam minhum. Jangan saling mencela, jangan saling menjelekkan, jangan saling mencaci kaum dan kaum yang lain, karena terkadang yang dicaci lebih baik gitu. Khairan itu lebih bagus.
Salawat dan salam kita panjatkan pada baginda Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kepada kita agama Islam. Yang dengan agama Islam ini kita bisa berdiri tegak sebagai manusia, kita bisa mengamalkan agama yang betul-betul benar, yang memang secara logika atau non logika itu benar begitu. Mungkin beberapa orang yang bukan Islam protes kalau orang Islam mengaku agamanya paling benar. Tapi bagi orang Islam yang betul-betul mengerti kepada Islam, dia pasti mengakui agama Islam ini yang paling benar begitu. Setelah membandingkan dengan banyak agama, mulai dari kitab sucinya, mulai dari proses turun Al-Quran dibandingkan dengan kitab suci agama lain, dibandingkan dengan ajaran agama lain. Dalam tanda kutip, saya tidak pernah mencela atau mencaci ajaran agama lain, tetapi terus terang Tuhan yang paling sakti itu Tuhannya orang Islam. Sudah, itu mutlak itu. Kalau Tuhannya orang Islam itu nggak usah berperang. Kalau Tuhannya orang Hindu kan nangkin Baratayuda, nangkin perang. Kadang Dewa Siwa atau Karbi Dewa Indra, Dewa Siwa pada maju ekotubi para surama aja, Tretana Kresna aja. Kadbodo Dewa Wisnu atau Karbi Batara Indra Gia menceritakan Kresna juga. Loh, mong dewa ki atau Karbi masaki ngaku pangeran dah. Kan gitu. Buddha kina-kina atau Karbi Sun Gokong. Ya, Sun Gokong makikir langit. Sampai lo bisa yatasin Dewi Kon imong kewalahan. Baru Buddhanya juga turun. Ternyata Buddha itu bukan Tuhan, hanya orang yang tercerahkan begitu. Ini agama lain ini. Apalagi Kristen. Kristen ini menurut saya agama yang paling konyol. Kenapa? Sing pengirannya gentong. Bisa yang nebus dosa. Kendaraan berpengiran gentong kan tersinggung orang umat. Iya apa enggak? Iya. Bayangkan nebus dosa. Kalau begitu yang paling berjasa sengentong. Tapi mengajaran Kristen tibi sengentong dia orang yang paling jelek. Coba. Yesus Kristus itu disalib karena dilaporkan oleh muridnya sendiri yang bernama Yudas Iskariot. Sehingga kemudian disalib, terjadilah penyalipan dan terjadilah penebusan dosa. Berarti yang paling berjasa siapa? Yudas Iskariot. Tapi di ajaran Kristen sendiri Yudas Iskariot itu dikutuk. Nah, kan bingung. Itu kalau ajaran agama lain tuh begitu. Islam nggak ada celahnya sama sekali. Konsisten, kitab sucinya konsisten, nabinya konsisten, semuanya konsisten. Itu paling saya coba lagi masalah Kanjeng Nabi aja polan sakabin di Siti Isa umur 6 tahun. Kemudian bekerja compong Kanjeng Nabi umur 9 tahun. Itu biasa dijelekan oleh orang Kristen itu. Coba suruh buka kitab sucinya orang Kristen itu. Nabi Nuh itu Nabi Lut, Nabi Nuh dituduh azina bi anang tibi. Itu di Injil itu. Nabi Sulaiman akabin bibi ini umur 3 tahun ini nah. Di Injilnya itu disuruh bukan Injil Bible. Di Biblenya buka kalau nggak percaya. Sampai ada yang mengatakan kalau nggak salah Gus Dur itu kitab porno itu yang paling aneh itu Bible, karena di dalamnya itu banyak keterangan seperti itu. Gitu.
Nanti Nabi Nuh itu pementem Pak asina di anang TV ya. Coba Nabi Lut dah mau pokok ngapi minap aja. Nang cerita orang Kristen nang Bible ya. Zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW karena zaman itu di zaman itu umur 9 tahun aja jauh-jauh tangnya akabin ditangkai umur 9 tahun Nyai Maisurah nyaman akabin di Badur Rahman tangkai Bamurawi abana genurut deh aja umur 9 tahun sagabi coba andi anak genurut deh andi anak mandorin manrohim tangem aja umur 9 tahun kundung nabi lambok ke bermasalah lagi kalau tahu cek nenguran koran juga ada orang umur 9 tahun ngandung anak SD juga ya benjak. Nah di situ Nabi Muhammad itu coba kalau nakabin Siti Aisyah umur 6 tahun masa nepek teke compo umur 9 tahun padahal di zaman bamban kita aja biasa itu yaitu orang Kristen tuh yang paling sering nyerang ke orang Islam kan orang Kristen memang kalau di Indonesia. Hindu enggak, Hindu itu sopan, Buddha enggak. Kalau Kristen tuh tadi cek bocil orang Islam sampai di TikTok itu kalau kamu baca. Tapi saya ketawain terus. Apa? Semua yang dituduhkan itu mata. Contoh, orang Kristen itu mengatakan begini. Nabi Muhammad itu kok masih minta sholawat kepada umatnya? Kok masih minta didoakan? Berarti kan belum terjamin surganya. Jawab kok. Justru Nabi Muhammad nyuruh umatnya membacakan sholawat kepada beliau. Itu bukti bahwa Nabi Muhammad itu meyakini kebenaran agamanya. Nabi Muhammad merasa dirinya manusia biasa. Istighfar tiap hari lebih dari 70 kali. Berarti meyakini bahwasanya memang Allah Ta'ala itu Tuhan yang benar dan dirinya hanyalah hamba dan utusan, tidak pernah merasa aman. Itu Nabi yang benar tuh begitu, bukan Nabi yang kemudian mengaku dirinya sudah aman dari siksa. Mana ada Nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang mengaku dirinya aman dari siksa Allah. Nabi Zakaria saja tapai gereja orang nak cerit di Allah Ta'ala yang cabut itu karena fitnah. Itu aku lo berat atau tidak beda. Makanya Nabi Muhammad itu menyuruh umatnya baca sholawat karena beliau itu cuma minta didoakan. Berarti beliau meyakini kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, tidak merasa aman. Itu loh. Kok beda. Kalau nonton tarekat tertentu lah loate istighfar deki langsung di imam ri langsung ke bang aku ke surban masuk surga. Nggak ada yang begitu itu. Kan nggak ada tarekat tertentu senang kong surga kadija. Lagi Habib juga dia sampo dia acara tetangga bare bisa baik syafaat doa no bener Kanjeng Nabi saya maksud tambah selain nggak ya fakih muqaddam siapa ini pernah mi'raj sekian kok sih ya lo apa pokoknya lo ngerasa lebih bagus dari Nabi ya gitu. Makanya itu kita harus hati-hati. Kita umpamanya ada andi derajat jadi kiai jadi ustadz, tolong jangan pernah merasa aman dari Allah Ta'ala, jangan sombong, jangan ujub. Ayo kita ini semua hidup dalam belas kasih Allah Ta'ala. Engkau beda kapira Odi jeneng kenisara pangeran ada yang masuk surga pulang aman lah jong. Kita masuk surga itu karena belas kasih Allah. Makanya kita itu tidak henti-hentinya baca sholawat ke Nabi Muhammad, berharap syafaat. Karena satu-satunya Nabi yang bisa berikan syafaat besok di hari kiamat. Begitu.
Apakah sesama orang soleh bisa memberikan syafaat? Kalau Allah menghendaki bisa. Tapi kita tidak boleh memastikan itu. Kalau Nabi pasti bisa, karena sudah diceritakan di dalam hadisnya seperti itu. Tapi Nabi Muhammad sendiri tidak sombong kan? Ya, Nabi sendiri itu tidak pernah merasa aman. Istighfar dalam satu hari 70 kali, bayangkan Kanjeng Nabi ya. Heda, bingkok. Nah gitu. Tapi kalau orang zaman sekarang ini ya beruntung lah. Kamu itu santri, ngaji ke kiai, belajar agama, sehingga mengenal Allah lebih baik dari orang-orang yang tidak ngaji. Makanya kamu minimal sadar kalau tidak sholat dosa, kalau tidak puasa dosa. Masih banyak orang-orang di sekitar kita ini yang anggap agama itu cuma teori, anggap agama itu cuma tipuan. Agama itu dianggap sebagai instrumen untuk mengontrol manusia yang dibuat oleh penguasa begitu. Coba lihat di TikTok kalau udah percaya, itu ya aliran ateis seperti itu. Nah, banyak yang seperti itu. Makanya kita bersyukur ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Hidayah Allah. Kalau kamu tidak dapat hidayah, lo kira iman dong. Ya dah akhirnya mang ke pangeran. Mengenai mau ngerasa mang ke pangeran, tulis aja ihdinas siratal mustaqim. Pokoknya maca salawat Kanjeng Nabi. Karena kebenaran itu mutlak. Allah yang benar. Tapi Allah juga mutlak bisa mengubah hati orang yang akhirnya menganggap sesuatu yang benar itu salah, yang salah itu benar. Angkana jasa kelangkung alhamdulillah, alhamdulillah. Kok beda deh? Jadi pangeran apa iman ya? Apa iman Allah Ta'ala? Iman dia pangeran sepaling sakti. Iman dia pangeran sepaling sokce. Iman dia pangeran selalu hitung gentong. Selalu tiap acara, tiap perang, tiap itu. Ongkuan. Ya, syukur ongku. Alhamdulillah. Ayo, ihdinas siratal mustaqim. Makanya dia mau percaya kepada Allah Ta'ala. Doa terus rezeki lancar. Mungkin dia percaya mati. Salah nih, dia jangan kalau percaya doa cuma mah. Makanya Allah Ta'ala ada pun hadis qudsi. Arba'in Nawawi jo. Ana inda dhanni abdi bi. Engkau apa tangsang kana tangga bulan. Jangka tangga bulan kalau nerema lo nerema. Makanya yang dalam kitab-kitab ilmu hikmah Kanjeng Nabi ada udullah wa antum muqinuna bil ijabah. Ayo ada Allah Ta'ala hede ya kenca hede aja Allah Ta'ala nerema. Ya cek mang. Anda pangeran cek mang. Iya dia kia cek nuntut. Aku tunar pangeran kudu nerema. Allah Ta'ala ada uduni astajib lakum. Adu ada dangko bingko terima. Aning kalau diterima pangeran. Anjir berarti pangeran kan ingkar janji ya. Loh, benar seperti itu konsepnya. Pertanyaan nak heda adu engko menje. Sekoca adu tahu ya. Tadarruan wa khufyatan aja tua. Benar Pak, ya Allah. Paringin gula rezeki sebanyak. Aja benar itu aja. Perintah jaga pangeran langka aja. Kalau jatuh, aja nunduk, sujud, merasa rendah hati, rendah diri, istighfar, ke pangeran, nyokon seorang, mengenas ke pangeran, baru nyokon. Benar, ya Allah. Udah coba. Ada orang marina baju, angkat tanah, Allahumma, saking macet dong. Aten hede kadang lo atuh, jiwa hede lo menunduk ke pangeran. Keng lama aja sesuai bihizib, Allahumma, Allahumma. Lah karena kan pangerannya. Oke ngejak aku ya Allah, cak madura, ya Allah mana bi rezeki kula bedeng langi petoronakin, ya Allah mana bi rezeki kula bedeng tanpa tadarruan, tanpa khufyatan Allah Ta'ala. Ya langka aja mau jangkau.
Menurut saya itu yang membuat doamu tidak diterima. Jadi mau ngadu Allah Taala tongku nunduk asa ora gelu. Menunas ke pangeran ang rasa enak, ang rasa rendah. Baru nyon. Nah, makanya dalam hadis kan Nabi Adabu paling sama ang manos sadar pangerannya tepa asojud. Tepa asojud paling sama ke pangeran soalnya dan nunduk. Ini pati nuting kelange. Iya mau kanjeng Nabi ngabdi minta wajan kanjeng Nabi atau mampu wajan itu ting kanjeng Nabi tafakulan aja mana nuting ke pangeran kanjeng Nabi nyakon wajan malah ambu Allahumma hawalaina wala alaina alaya. Nah, itu tafakulan ya tafakulan ada kelaku bering Madura mau ngacara pada rasol selamatan Rasul nandakin junjung derajat mau ngano ya itu filsafat itu tafaul artinya dari yang posok cuma terutama itu makanya kita kota syukur kebanyakan ya caranya ada mengromantia tua ke dia ya kan kadang karena pondok mau ngadua mengamal lagi tua nangkin apa sah mote aja saking boleh apa ya menunjukkan ketundukan kepada Allah mote nah terus dari ma'adua gitu ayo ma'adua ke di jajaran kalau bisa kita ambil mulai terus adib sekejap abidatur mulai membiasakan diri itu nomor 2 suara lo pakai normal kok ya lagi mulai normal juga kayak sejam kuat. Kalau normal kadirnya tambah paksa tambah rotik beres. Jadi malah terus adib malah kena setengah jam malah 20 menit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat dan sederajat hadirin sareng hadirat silakan hadir kepada kita. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada hadirat Allah SWT. Sikadimah kalaban keridhaan Allah SWT kula sareng panjenengan sedaya bisa hadir dalam kali keempat dalam rangka acara Iksandi Arusbaya Iksandi Klapis dengan sekitarnya. Yang kedua, salawat serta salam moga-moga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Para hadirin dan hadirat yang saya muliakan, karena hari ini acara seperti mencari ilmu, jadi izinkanlah saya untuk berpidato tentang ilmu. Karena pada dasarnya ilmu itu bisa membuat hidup kita lebih sempurna dan juga bisa membuat hidup kita lebih bahagia dari biasanya, dan juga bisa mendapat kebaikan dari Tuhan, yaitu Allah SWT. Ada hadis yang menerangkan tentang ilmu, yaitu hadis yang berbunyi seperti ini: Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, kalian tidak akan asing karena ya kalian kan anak santri, pasti pernah mendengar tentang hadis ini. Hadis ini dikutip dari Ta'limut Ta'lim, yang artinya mencari ilmu itu wajib untuk muslimin dan muslimah. Jadi dalam hadis tersebut tidak ada lafaz batas. Yang dimaksud lafaz batas itu sobung batas kalimat batas nikah nyoro boleh sareng sampean ambu sing nyaremo. Tadi mau misalnya sepo ambu sing nyaremo pun tan sobung. Dengan tidak adanya lafaz batas tersebut berarti hadis ini bisa disimpulkan bahwa mencari ilmu itu wajib untuk muslimin dan muslimat dari hidup sampai mati.
Itu. Jadi sampean saja walaupun sampean nika mulai agak sepo, cek sampean nika mikir kok sepo, lah tinggalin mau lama apa. Punten pun cek nika. Soalnya seperti yang saya katakan tadi dalam hadis tersebut tidak ada batas, sebut batas seperti ini. Berarti hadis nikah bisa disebut lagi sampean nikah wajib nyari ilmu dari wadi sampai mati. Ini kan. Terus sampean nikah ketua sifat. Sekak lima sifat nikah kak dinto bisa bisa mengembang ilmu masuk ada sampean ki salah satu nikah atau jujur, berkata jujur. Apa itu kejujuran? Kejujuran adalah berkata apa adanya, berkata apa yang sebenarnya terjadi. Dan juga apa sih yang buat kita tidak jujur begitu? Cerengking lengoncak apa abada? Mek bisa ibu-ibu ini kan. Boleh mau sampai kalau jujur, nih kan kemungkinan terburuknya mungkin sampai nih kalau percaya ya orang. Walaupun sampai nika itu jujur, tapi mon masalah yang sampai nika ngomong atau doreng. Orang nika oning ce sampai nika ngomong. Pada keesokan harinya, walaupun sampai itu jujur, orang nika lagi bertaja dari sampai. Kenapa? Soalnya orang nika lestari nangkep sampai nika pembohong. Ketika. Jadi empon apa? Mon laka ngelakon kaki pun jawab nekat, lecek baik. Walaupun dengan kebohongan kamu itu merasa aman, tapi di masa yang akan datang Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan membalas perbuatan kebohongan kamu itu, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Syukur tentunya balas. Soalnya dunia ini hanya sementara, daripada ibadah sama akhirat. Thank you. Jadi oleh kula sarang panjenengan sejagat itu kudu keduan sifat jujur mare kesenangan sarang orang kepercayaan sarang orang. Jadi kan boleh Kanjeng Nabi Muhammad neka sampai juluki al-amin, orang yang terpercaya karena dengan sifat kejujurannya. Jadi kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad kudu ngereng lah dan sifat Kanjeng Nabi Muhammad semua jika ditol. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan motivasi tadi bisa menyadarkan kalian semua dan saya sendiri juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.